Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim wajib mempercayai keberadaan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, dan mereka selalu taat terhadap perintah Allah. Dalam sejumlah riwayat dijelaskan tentang bagaimana sikap malaikat pada orang-orang yang beriman. Berikut ini ada 9 perlakuan istimewa malaikat khusus untuk orang beriman. Yang pertama adalah malaikat mencintai orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril. Allah berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintai hambanya itu. Malaikat Jibril memanggil para penghuni langit. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka aku pun mencintainya." Maka penghuni langit pun mencintai hamba itu. Kemudian diterima hamba itu di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, para malaikat membela orang-orang yang beriman. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menjelaskan ada seorang laki-laki menghina Abu Bakar dan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk terheran dan tersenyum. Abu Bakar membalas perkataan lelaki itu, akan tetapi Rasulullah marah dan berdiri pergi. Maka Abu Bakar mengikuti Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, orang itu menghinaku dan engkau hanya duduk." Maka ketika aku membantahnya, engkau pun berdiri pergi dan marah. Maka Rasulullah berkata, "Sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kamu membantah sebagian celaannya, setan datang hadir. Saya tidak akan pernah mau duduk bersama setan." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, malaikat berdoa bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43, "Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan pada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman." Dalam sejumlah riwayat dijelaskan bahwa para malaikat berdoa bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat membuat malaikat berdoa bagi seorang hamba. Di antaranya yakni orang yang mencari ilmu, mengajari orang, orang yang menaati sholat, berada di saf pertama, sahur, berpuasa, menjenguk orang sakit, dan bersalawat kepada Nabi. Yang keempat, malaikat beristighfar dan berdoa untuk orang-orang beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ghafur ayat 7 sampai 9. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu. Dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Semua sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah
kemenangan yang besar. Menurut Ibnu Katsir, kata wa yastaghfirun adalah ayat ketujuh, berarti para malaikat memohon pengampunan Allah bagi orang-orang yang beriman di bumi, yang mempercayai segala hal yang gaib. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Yang kelima, malaikat bersaksi bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu dan zikir serta menaungi dengan sayapnya. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan dan mencari majelis-majelis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, 'Marilah, terhadap apa yang kalian cari?' Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, malaikat menjaga dan menjadi saksi amal. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki malaikat bergantian di antara kalian, malaikat pada malam hari dan pada malaikat pada siang hari. Mereka berkumpul ketika sholat fajar dan sholat asar. Lantas malaikat yang bermalam naik dan Tuhan mereka menanyakan mereka. Sekalipun dia berpaling tahu terhadap mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, kami tinggalkan sedang mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi sedangkan mereka juga dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, malaikat turun ketika seorang mukmin membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan tentang Usaid radhiyallahu an yang membaca Al-Quran pada suatu malam. Usaid bin Hud lahir tengah membaca Al-Quran di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya meloncat. Dia membaca lagi dan kuda itu pun meloncat lagi. Dia membaca lagi dan kuda itu pun meloncat lagi. Kemudian dia membaca lagi dan kuda itu meloncat lagi. Usaid berkata, saya khawatir kuda itu akan menginjak Yahya. Maka aku pun berdiri ke arahnya. Ternyata aku melihat dari ada Zola. Sesungguhnya yang menangui di atas kepalaku. Di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa, sehingga aku tidak lagi melihatnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Usaid kemudian menemui Rasulullah. Rasulullah kemudian menyuruh Usaid membaca lagi Al-Quran. Kuda itu pun kembali loncat. Dia kemudian melihat seperti Zola, sesuatu yang menaungi yang di dalamnya terdapat cahaya yang naik ke atas angkasa, hingga saya tidak lagi melihatnya. Rasulullah berkata, itu adalah malaikat yang sedang menyimak bacaanmu. Sekiranya kamu terus membaca, niscaya pada pagi harinya manusia akan melihatnya. Dan malaikat itu tidak bisa menutup diri dari pandangan mereka. Kemudian yang kedelapan, para malaikat menyampaikan salawat dan salam kita atas Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi menyampaikan salam dari umatku. Yang kesembilan, malaikat menyaksikan pemakaman orang soleh dan menaungi orang yang syahid dengan sayapnya. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai dijelaskan 70.000 malaikat menyaksikan pemakaman yang orang-orang soleh. Sedangkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Jabir menceritakan ketika ayahnya syahid, Rasulullah berkata bahwa malaikat masih menaungi ayahnya dengan sayap mereka sampai dibangkitkan. Itulah 9 perlakuan istimewa malaikat khusus untuk orang yang beriman. Wallahu a'lam shawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.